Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya mau berkreasi dengan terigu dan kentang. Dan hasilnya ternyata sangat bagus, bahkan di luar perkiraan. Saya kira dengan adonan yang lembek, hasil rotinya bakalan gatot. Ternyata malah lebih bagus dari roti biasa yang sering saya bikin. Ini hasilnya moist banget, teksturnya sangat-sangat empuk, dan tingkat kekenyalannya lebih kenyal dari roti terigu biasa. Jadi kesimpulannya, roti kentang ini sangat ngembang, sangat empuk, moist, kenyal, dan gak mudah mengeras. Pokoknya gak mengecewakan. Mari kita simak segimana asiknya saya mengolah roti ini. Langkah pertama kita bikin adonan rotinya dulu ya mom. Siapkan 250 gram terigu yang dimix terigu protein tinggi dan protein sedang. Lalu di tengah-tengahnya tuang susu cair dan tambahkan ragi instan, gula pasir dan kuning telur. Lalu aduk seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan bawang putih cincang, air, garam, dan minyak. Karena ini rotinya roti kentang bawang putih, jadi penambahan bawang putih wajib ya moms. Buat yang gak suka bawang putih gak pakai juga bisa sih, tapi namanya bukan lagi garlic potato bread, berarti cuma potato bread aja. Tapi penambahan bawang putih ini bener-bener bikin rotinya tambah sedap loh moms. Ya buat yang suka ya. Sekarang kita lanjut uleni ya. Diuleninya pakai tangan aja, pelan-pelan, nggak usah pakai tenaga kuat. Pelan, lembut. Kalau terlalu bertenaga malah hasil rotinya bakal kurang bagus. Karena setelah sekian lama belajar nguleni roti, ternyata nguleni roti itu by feeling ya moms. Bukan harus digecek-gecek kenceng gitu. Karena nanti kalau udah kalis juga berasa di tangan, lebih lembut, lebih lentur. Dan kalau di tes window udah kelihatan transparan tanpa terputus. Sekarang mulai tambahkan bahan terakhirnya yaitu kentang rebus. Kentangnya ini empuk ya moms, jadi bisa langsung diremuk-remuk aja pakai tangan. Tapi kalau mau dihaluskan dulu pakai garpu juga boleh ya. Ini saya langsung halusin pakai tangan aja. Hasilnya gak terlalu halus, gak apa-apa ya. Nanti juga kentangnya otomatis bersatu dengan terigunya. Setelah kentangnya tercampur rata, lalu sekarang mau saya uleni sampai kalis. Ini saya pindahin ya ke meja kerja biar bebas nguleninya. Adonan ini memang agak lembek dan kelihatannya lengket. Makanya bisa dibantu dengan scraper ya biar gak lengket di tangan. Meskipun adonannya selembek ini, hasil adonannya tetap kalis ya moms. Tapi adonannya gak akan mulus seperti bikin roti biasa karena kentangnya gak terlalu halus. Jadi agak bergerjul gitu. Tapi gak masalah ya karena nanti hasil rotinya tetap mulus dan rata. Nah, kalau adonannya udah kalis, sekarang bulatkan kayak gini ya moms. Lalu tutup dulu, istirahatkan sebentar aja biar teksturnya lebih lentur dan mudah dibentuk. Kalau udah diistirahatkan sebentar, sekarang adonannya mau saya bagi 9. Kalau mau beratnya sama, silakan bisa ditimbang ya moms. Setelah dibagi-bagi, sekarang saya bulatkan satu persatu adonannya. Sebelumnya saya udah siapin loyang segi 4 yang udah diolesi margarin dan taburan tepung. Kalau mau lebih praktis, bisa juga dilapisi dengan baking paper ya moms. Oh ya, ini kan adonannya tadi udah dicampur kentang yang gak halus. Jadi pas dibulatin ini teksturnya gak akan mulus dan gak akan serapi kalau kentangnya dihalusin banget ya moms. Jadi kalau mau penampilan adonannya mulus, licin, kentangnya halusin sampai halus banget. Tapi kalaupun gak halus, nanti kalau udah dipanggang hasilnya tetap bagus kok. Mulus dan rata. Jadi sebenarnya sama aja ya, yang penting hasilnya.
Oke, ini udah dibuletin semua ya moms. Sekarang kita tutup dengan plastik wrap supaya adonannya istirahat. Proses istirahat kali ini bisa lebih lama tergantung suhu di tempat tinggal masing-masing dan juga tergantung pada jenis tepung dan cara menguleninya. Bisa istirahatnya 1 jam atau 2 jam atau lebih atau bisa juga cuma 30 menit aja. Yang penting patokannya adonan udah ngembang 2 kali lipat dan teksturnya udah lebih ringan dan lebih lembut. Berarti itu udah siap panggang. Nah, kalau udah ngembang gini, sekarang saya olesi permukaannya dengan susu cair dan keju. Ini saus keju ya, jadi rotinya ini selain wangi garlic, juga wangi keju. Pokoknya mantap deh. Untuk mempercantik tampilan rotinya, saya taburi juga dengan bubuk oregano kering. Dan abis ini kita panggang selama 15 menit atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya moms. Alhamdulillah rotinya udah matang nih. Harum banget nih rotinya pada waktu masih panas. Segera olesi permukaannya dengan margarin. Tambah gurih deh. Nah kan, hasilnya bagus banget. Rotinya sangat ngembang, warnanya cantik, dan teksturnya pasti lembut banget. Rotinya ini moist ya moms, nggak kering dan nggak benyek, lembab tapi kokoh. Lihat deh segini empuk dan kenyalnya, kalau ditekan kembali ke bentuk awal. Daging rotinya juga sangat lembut, wangi dan lezat. Pokoknya resep ini recommended banget buat resep sehari-hari dan cocok juga buat jualan. Oke deh moms, sharing resep dan tutorialnya udah selesai ya. Roti kentang bawang putihnya udah siap disantap nih. Buat kalian yang suka dengan tayangan videonya, jangan lupa ya kalau belum di-subscribe, di-sub dulu aja biar bisa terus dapetin update video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode berikutnya, Melly My Cooking TV akan share resep dan tutorial membuat ayam cili padi. Stay tuned.